kita mulai. Bagi partisipan yang bergabung, kami persilahkan untuk dapat mengubah nama sesuai dengan nama asli atau nama lengkap, karena nantinya akan dipakai dalam pengundian door prize. Dan kami persilahkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang telah dibagikan oleh tim panitia melalui kolom chat atau kolom komentar. Silahkan dicek bagi partisipan untuk dapat mengisi daftar hadir. Dan sekali lagi kami menginformasikan untuk dapat mengganti nama sesuai dengan nama asli atau nama lengkap. Ya, sekali lagi kami menginformasikan bagi jemaat Tuhan yang telah bergabung, selamat datang dalam webinar kerohanian pada malam hari ini. Dan kami menghimbau untuk dapat mengganti nama sesuai dengan nama asli atau nama lengkap, karena akan digunakan dalam pengundian door prize. Dan bagi jemaat yang telah bergabung, kami persilahkan untuk dapat mengisi daftar hadir melalui link yang telah dibagikan oleh tim panitia melalui kolom komentar atau chat. Kami persilahkan untuk dapat mengisi daftar hadir. Ya, sebentar lagi kita akan memulai seluruh rangkaian acara webinar kita pada malam hari ini. Kami mohon untuk dapat mempersiapkan diri dan mungkin bisa mengingatkan kembali saudara-saudara yang lain untuk boleh bergabung di aplikasi Zoom kita pada malam hari ini untuk dapat mempersiapkan diri mengikuti webinar kerohanian pada malam hari ini. Dan sekali lagi kami menghimbau untuk dapat mengganti nama sesuai dengan nama asli atau nama lengkap, karena nantinya akan kita pakai dalam pengundian door prize. Dan kami mohon untuk dapat mengisi daftar hadir yang telah dibagikan oleh tim panitia melalui link di kolom komentar. Sekali lagi kami mohon kesediaan untuk teman-teman jemaat, partisipan yang telah bergabung pada malam hari ini untuk dapat mengisi daftar hadir yang telah disediakan. Sekali lagi kami menghimbau kepada partisipan yang telah bergabung dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Kita akan memulai webinar kerohanian kita pada malam hari ini. Kami persilahkan untuk dapat mengganti username atau nama sesuai dengan nama asli atau nama lengkap, karena akan dipakai dalam pengundian door prize di sesi akhir webinar. Dan kami menghimbau untuk dapat mengisi daftar hadir yang linknya telah dibagikan oleh tim panitia melalui kolom komentar atau chat. Dan kami menghimbau untuk dapat mengajak kembali saudara-saudara kita yang mungkin belum boleh bergabung di Zoom meeting untuk dapat mengingatkan kembali untuk boleh bersama-sama bergabung, karena acara kita malam hari ini akan segera kita mulai. Baik, shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Senang rasanya pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan berjumpa secara virtual pada malam hari ini dalam webinar kerohanian dengan tema Esokan Kujelang Tanpa Keraguan. Ya, ini merupakan suatu tema yang diangkat dengan melihat kondisi kita saat ini, di mana kita harus menghadapi pandemi. Tapi percayalah bahwa tanpa keraguan kita akan terus melangkah, karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Ya, acara webinar ini merupakan rangkaian kegiatan Natal PT Pupuk Kalimantan Timur tahun 2020 yang memang harus kita laksanakan secara virtual karena masa pandemi, tetapi percaya bahwa sukacita Natal itu tidak akan hilang dari kita, karena sesungguhnya sukacita Natal itu adalah anugerah yang Tuhan senantiasa berikan kepada kita, berupa kesehatan, berupa kekuatan untuk dapat senantiasa melakukan aktivitas. Baik, sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara webinar pada malam hari ini, adapun aturan-aturan yang harus kita perhatikan dalam mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini. Yang pertama, setiap partisipan diwajibkan untuk menggunakan username
sesuai dengan nama asli atau nama lengkap karena akan digunakan dalam pengundian door prize. Ya, jadi mohon mungkin buat saudara-saudara yang masih menggunakan nama panggilan atau nama samaran, boleh mengganti sesuai dengan nama asli atau nama lengkap karena akan kita pakai dalam pengundian door prize di akhir sesi webinar kita. Setiap partisipan diwajibkan untuk mengisi daftar hadir. Daftar hadir linknya telah dikirim oleh tim panitia melalui kolom komentar. Jadi silahkan diklik link yang ada, kemudian diisi. Ada nama dan juga nomor telepon di situ. Kemudian silahkan disubmit, yaitu merupakan daftar hadir yang wajib diisi oleh setiap partisipan. Karena sekali lagi akan digunakan dalam pengundian door prize di akhir sesi webinar kita. Selama penyampaian materi oleh pembicara diharapkan untuk dapat menonaktifkan atau memute mikrofon dan diperbolehkan untuk mengaktifkan kamera. Ya, jadi setiap partisipan dimohon untuk menonaktifkan atau memute mikrofon untuk berjalannya webinar dan penyampaian materi oleh pembicara. Bagi partisipan yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau chat atau melalui WA di 0811 5817 170. Ya, jadi sekali lagi bagi partisipan yang nantinya ingin bertanya, silahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau chat atau melalui WA di 0811 5817 170. Ya, pertanyaan akan kita bacakan di sesi tanya jawab. Ya, demikian aturan-aturan yang menjadi perhatian kita pada malam hari ini. Semoga webinar ini dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan wawasan kerohanian kita semua. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke dalam rangkaian acara webinar pada malam hari ini, saya akan membacakan sedikit profil singkat terkait dengan pembicara kita pada malam hari ini. Pembicara kita pada malam hari ini adalah Bapak Pendeta Yohanes Kristianus. Beliau adalah CEO dari Yayasan Tangan Pengharapan dan juga Gembala Sidang dari Gereja Impact Community Indonesia. Memulai pelayanan di Tubuh Kristus di Indonesia sejak tahun 1992. Beliau merintis sebuah gereja di Sydney, Australia pada tahun 1996. Lulus Leadership Ministry di Hillsong Bible College Australia pada tahun 1999 dan saat ini bersama-sama dengan istri Henny Kristianus MA memulai pelayanan kemanusiaan yang disebut dengan Yayasan Tangan Pengharapan sejak tahun 2007 yang telah membantu kurang lebih 5.000 anak di 70 tempat di seluruh Indonesia dalam upaya perbaikan gizi, memberikan pendidikan gratis dan perawatan medis, serta membangun sekolah gratis di seluruh Indonesia. Yayasan ini juga secara konsisten mengubah masyarakat termiskin di Nusa Tenggara Timur melalui pemberdayaan masyarakat dan pelatihan pertanian, memotivasi masyarakat untuk hidup lebih baik melalui mobile klinik dan pendidikan gratis serta perbaikan gizi bagi anak-anak mereka. Pendeta Yohanes Kristianus telah menyelesaikan pendidikan S3 di Sekolah Tinggi Teologi Institut Keguruan Alkitab dan Teologia atau disingkat dengan STT-IKAT. Beliau mengajar dan menyampaikan firman Tuhan kepada para pemimpin dan tubuh Kristus dari berbagai denominasi gereja. Dan di tahun 2020 beliau bersama dengan istri memulai gereja online yang dikenal dengan Gereja Impact Community Indonesia yang saat ini mengembalakan jemaat di dalam maupun di luar negeri. Ya, ini merupakan salah satu gagasan beliau karena kita harus menghadapi masa pandemi. Dan bagi jemaat yang mungkin penasaran dengan yayasan yang dibangun oleh beliau dapat mencari informasi melalui www.tanganpengharapan.org. Baik, sebelum kita masuk dalam penyampaian materi, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Panitia Natal PT Pupuk Kalimantan Timur tahun 2020 kepada Bapak Sujarwo, mungkin sudah terhubung. Halo Bapak Sujarwo, Ketua Panitia Natal PT Pupuk Kalimantan Timur tahun 2020.
Baik ya, mungkin masih ada gangguan teknis dari Bapak Sujarwo. Sekali lagi kami mengingatkan kepada seluruh partisipan yang telah bergabung, kami mohon untuk dapat mengganti username sesuai dengan nama asli atau nama lengkap, karena akan dipakai dalam pengundian door prize, dan kami mohon untuk kesediaannya mengisi daftar hadir yang linknya telah dibagikan oleh tim panitia melalui kolom komentar. Dan pada malam hari ini kami mohon kesediaannya untuk dapat memute, menonaktifkan mikrofon selama penyampaian materi oleh pembicara, dan tentu saja bagi yang ingin bertanya kami persilahkan untuk dapat menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar atau kolom chat, atau bisa melalui WA di 0811 5817170. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Natal PT Pupuk Kalimantan Timur tahun 2020 kepada Bapak Sujarwo, kami persilahkan. Natal PT Pupuk Kalimantan tahun 2020 kepada Bapak Sujarwo, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih yang kami kasih Bapak Pendeta Kristianus, yang kami kasih Pastor Paroki Pastor Indro Praptono PR, yang kami kasih Pastor Gawis Mariat PR, yang kami kasih Vikaris Damri Abriono dan Vikaris Daniel, yang kami kasih Ketua Majelis Pok Emmanuel Bapak Majus Lutut Sirait, yang kami kasih Ketua Stasi Santo Petrus Loktuan Bapak Diagung Ananta, yang kami kasih Bapak Ibu peserta webinar. Shalom. Selamat malam. Shalom. Selamat malam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena cinta kasih-Nya kita bisa bertemu secara virtual pada webinar ini. Webinar ini merupakan salah satu rangkaian perayaan Natal PT Pupuk Kaltim tahun 2020. Tema webinar malam ini, kan ku jelang esok tanpa keraguan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Kristianus yang bersedia hadir sebagai narasumber. Terima kasih kepada manajemen PT Pupuk Kaltim yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara ini. Terima kasih pula kepada Panitia Natal PT Pupuk Kaltim tahun 2020 yang telah memberikan best effort-nya untuk terselenggaranya acara ini. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita ikuti webinar ini hingga selesai, dan semoga dengan webinar ini kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Yesus memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sujarwo atas sambutannya. Ya, demikianlah sambutan dari Ketua Panitia Natal PT Pupuk Kalimantan Timur tahun 2020. Ya, mungkin memang saat ini kita harus menghadapi masa pandemi dan segala sesuatu yang harusnya kita lakukan secara bersama-sama. Saat ini kita harus lakukan tetap bersama-sama tetapi dengan cara yang berbeda. Baik, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke dalam sesi webinar kita. Tapi sebelumnya kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Untuk itu kami serahkan kepada pelayan Tuhan. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kita tadi sudah masuk dalam sesi puji-pujian kita mau angkat pujian. Jadi sebelum kita dibekali nanti dengan materi tentang webinar esok kan jelang tanpa keraguan, saat ini kita mau mengangkat pujian terlebih dahulu untuk mengangkat hadirat Tuhan, untuk menerima hadirat Tuhan di tempat ini, di tempat Bapak Ibu. Walaupun saat ini kita tahu masa pandemi, kita tidak bisa berkumpul, tapi lewat webinar ini, lewat teknologi yang ada, kita bisa berkumpul, menyatukan hati kita walaupun melalui Zoom meeting. Oke, kita angkat pujian dari lagu yang berjudul Kasih Allah Tak Berkesudahan.
hari, rahmat-Nya tak pernah berhenti seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, oh nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja selamanya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita mau masuk lebih dalam lagi dalam pujian kita. Namun sebelumnya kita buka dulu pujian kita ini, kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Terpuji Engkau Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Baik. Kami bersyukur Tuhan dengan begitu banyaknya kasih-Mu kepada kami yang Kau curahkan, penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, mulai kami dari tadi membuka mata kami pagi hari, sampai pada saat ini Tuhan, Engkau tetap menyertai kami dengan kekuatan, kesehatan Tuhan, dan saat ini juga Tuhan, di tempat ini Tuhan, kami Tuhan, di tempat kami masing-masing juga menyatukan hati kami Tuhan, bagaimana kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Mu, sehingga Tuhan biarlah kami Engkau persiapkan Tuhan sepanjang dari acara webinar ini Tuhan, dan juga Tuhan kami berdoa untuk setiap koneksi teknis apapun itu Tuhan, Engkau yang melancarkannya Tuhan, sehingga Tuhan kami dapat menikmati Tuhan hadirat Tuhan dengan luar biasa. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Baik. In doa kami Tuhan, kami siap untuk masuk lebih dalam penyembahan-Mu. Amin. Oke, selanjutnya mari kita, sebelum kita masuk ke dalam penyampaian materi webinar, mari kita angkat pujian Tuhan tak pernah gagal.
saudara, Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam Zoom meeting webinar Esokan Kujelang Tanpa Keraguan. Untuk selanjutnya, untuk penyampaian webinar akan dipandu oleh moderator Saudara Amos Rantesalo. Baik, puji Tuhan, kita telah mengangkat pujian dan penyembahan kita. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Halo Bapak Yohanes Kristianus, apakah sudah tersambung atau sudah terhubung? Iya. Halo, selamat malam Pak. Baik, salam damai sejahtera buat kita semua. Saya berterima kasih kepada Ketua Panitia, kepada Bapak Sujarwo untuk kesempatan undangannya dan juga semua panitia yang telah memberikan kesempatan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya diberikan tema oleh panitia, yaitu dengan tema yang cukup menarik, yang terkini sekali, yaitu dengan tema Esok Kan Kujelang Tanpa Keraguan. Ya. Diambil dari Matius pasal 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa ketahui bahwa keberhasilan, kebahagiaan tidak pernah datang dengan sendirinya. Itu semua yang kita cari. Namun, yang kita perlu lakukan adalah kita perlu mempersiapkan diri kita untuk menyambut sebuah keberhasilan. Sebab dalam kehidupan ini kita selalu disibukkan dalam dua hal. Yang pertama, Anda sibuk prepare yourself, mempersiapkan diri, atau Anda sibuk repairing yourself, memperbaiki diri. Orang yang sibuk mempersiapkan diri akan membuka pintu peluang keberhasilan datang dalam hidupnya. Tapi orang yang tidak sibuk mempersiapkan diri akan membuka pintu peluang kegagalan datang dalam hidupnya. Akibat kegagalan, orang itu jadi sibuk memperbaiki kesehatannya kembali. Akibat kegagalan, orang itu jadi sibuk memperbaiki rumah tangganya kembali. Akibat kegagalan, orang itu jadi sibuk memperbaiki pekerjaannya, usahanya kembali. Nah, itu sebabnya kita akan belajar bagaimana untuk menyambut hari esok dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepastian. Yang kita perlakukan adalah kita akan belajar bagaimana tetap produktif di masa pandemi COVID-19. Kita akan belajar bagaimana untuk kita tetap produktif agar hari esok tidak lagi kita ragu dan khawatir. Kenapa kita perlu belajar tentang hari ini? Supaya kita tetap produktif di masa pandemi COVID-19. Karena dunia sebagian besar hari ini sedang melockdown masyarakatnya. Sehingga membuat mereka harus bekerja di rumah, beraktivitas di rumah, bahkan harus sekolah di rumah, dan beribadah pun di rumah. Nah, jangan sampai karena kita di lockdown, membuat potensi kita pun ikut terlockdown. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu mengembangkan potensi kita di masa pandemik. Kalau saya nggak mau setiap kita itu dirugikan di masa pandemik ini. Justru kita harus mengambil keuntungan di masa pandemik ini, sehingga setelah musim pandemik ini selesai, kita sudah ada di level yang lebih tinggi. Nah, kenapa Tuhan memberikan pada kita skill? Kenapa Tuhan memberikan kepada kita kemampuan? Kenapa Tuhan memberikan talenta kepada kita? Yang pertama, tujuannya agar mencari nafkah. Dengan talenta saudara, musik, nyanyi, marketing, communication, menulis, memimpin, memasak, kita bisa mencari nafkah. Tujuan kedua, Tuhan memberikan pada kita kemampuan agar kita nggak perlu jadi benalu, agar kita nggak perlu jadi parasit, agar kita nggak perlu membebankan orang lain, agar kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Untuk sementara waktu nggak apa-apa, kita masih disupport orang, karena mungkin kita masih sekolah. Untuk sementara waktu nggak apa-apa, kita masih disupport orang, mungkin kita baru saja bangkrut. Tapi bukan untuk selamanya dan seterusnya kita harus disupport orang. Itu sebabnya Tuhan memberikan pada kita kemampuan, talenta, agar kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Tujuan yang ketiga, Tuhan memberikan kemampuan dan talenta, skill, agar kita bisa jadi berkat buat orang lain. Dengan karena saudara masak, saudara bisa ngajari ibu-ibu, akhirnya ibu-ibu itu bisa masak lebih enak,
dan bisa jualan, dapat income, dan bahkan rumah tangganya pun bahagia. Karena suami dan anak-anaknya bisa enjoy menikmati makanan rumah. Dengan karena saudara nyanyi, saudara bisa bernyanyi bagi Tuhan dan memberkati Tuhan dan memberkati orang lain. Dengan karena saudara dagang, saudara bisa ngajar orang sehingga akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan karena saudara communication, saudara bisa ngajar orang, akhirnya orang tersebut bisa punya posisi lebih tinggi. Dan bisa bayangkan apa yang terjadi kalau talenta, karunia dan kemampuanmu dikembangkan. Maka nafkah kita makin besar, kita makin kokoh berdiri di atas kaki kita sendiri, dan yang ketiga, kita bisa jadi berkat buat lebih banyak lagi orang. Nah, kita belajar sekarang bagaimana kita tetap produktif di masa pandemik ini, bagaimana kita mengambil keuntungan di masa musim ini, sehingga ketika musim ini selesai, kita udah ada di level yang lebih baik. Yang pertama, untuk kita tetap produktif di masa pandemik, kita perlu makin melekat pada sumber yang tepat, pada pokoknya. Yohanes pasal 15 ayat 5, Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengajarkan sebuah analogi, kita adalah rantingnya dan Yesus adalah pokoknya. Nah, memang yang didekati makhluk hidup, didekati burung dan manusia adalah ranting. Karena ranting berbuah, berdaun, dan berbunga. Tapi seandainya ranting itu merasa bahwa saya nggak perlu pokok, dia bisa berdiri sendiri, dia lepas dari sumbernya, maka ranting tersebut cepat atau terlambat dia akan kering dan mati. Sebaliknya, sekalipun ranting itu mungkin nggak produktif, ranting itu mungkin gundul, tapi kalau dia dicakokkan kepada pokok atau sumbernya, maka ranting tersebut cepat atau lambat dia akan berdaun, berbunga, dan berbuah. Mungkin kita punya latar belakang dari keluarga yang tidak mampu. Mungkin kita ada orang yang tidak pintar. Mungkin kita nggak pasti bicara. Mungkin kita adalah orang yang tidak kaya. Tapi kalau kita nempel pada sumber yang tepat, yaitu Yesus sendiri, maka kita yang nothing jadi something, yang zero jadi hero, yang minus jadi surplus, maka kita yang punya talenta sedikit jadi banyak dan berkembang. Sebaliknya, sekalipun kita fasih bicara, sekalipun kita lahir dari keluarga berada, sekalipun kita sekolah tinggi, tapi kalau kita nggak nempel sama sumber yang tepat, yaitu Yesus, maka cepat atau lambat kita akan segera tidak lagi produktif. Nah, saya mau kasih sebentar sebuah contoh-contoh di mana tokoh-tokoh Alkitab rata-rata mereka lahir dari keluarga yang nothing. Mereka punya latar belakang yang buruk. Tapi begitu mereka nempel pada sumber yang tepat, mengakibatkan mereka akibatnya bisa berkembang dengan luar biasa. Yang pertama yaitu adalah Yusuf. Yusuf dibesarkan dengan keluarga disfungsional. Bapaknya punya istri 4. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dijual jadi budak di Mesir. Bahkan dia juga dipenjarakan. Dia bahkan dilupakan perbuatan baikannya. Tapi yang menarik adalah walaupun Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya di sumur, dijual di pasar budak, walaupun dia difitnah sama keluarga Potifar, walaupun dia dipenjarakan, walaupun dia gak ada lulusan sekolah, tapi karena dia nempel pada sumber yang tepat, yaitu Tuhan sendiri, mengakibatkan akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri atas negara adik kuasa pada waktu itu, yaitu Mesir. Amazing. Berikutnya yang kedua, yaitu Musa. Siapa dia? Anak budak Yahudi. Mantan pembunuh. Tidak fasih bicara. Tapi karena kedekatan Musa sama Tuhan, sampai dia berpuasa 40 hari 40 malam di atas Gunung Sinai, mengakibatkan Musa menjadi seorang pemimpin yang paling spektakuler. Melakukan mujizat yang aneh-aneh, membelah laut, sehingga bangsa Israel bisa berjalan di atas laut yang kering, membuat sumur mara yang pahit bisa diminum, membuat bahkan gunung batu keluar air, dan bahkan firman Tuhan berkata bahwa Musa adalah orang paling lemah lembut di muka bumi. Wow. Berikutnya adalah Daud. Siapa dia? Anak gembala kambing domba. Tidak dianggap anak. Dijadikan pembantu oleh keluarganya.
ketahuan berzina. Dia juga seorang pembunuh. Tapi karena kedekatan Daud, pertobatan sungguh-sungguh Daud kepada Tuhan, mengakibatkan dari Daud lahirlah sang juru selamat. Berikutnya Daniel, siapa dia? Tawanan perang, dibenci oleh sekelilingnya. Bahkan karena kedekatan Daniel kepada Tuhan, dalam Daniel pasal 6 ayat 10 bahwa dia berdoa sehari 3 kali, mengakibatkan Daniel memiliki hikmat 10 kali lebih pintar daripada orang-orang di zamannya. Yang luar biasa, rajanya berganti, tapi Daniel tetap dipakai di 5 raja yang berbeda. Di mana-mana biasanya kalau pemimpin berganti, pasti menterinya berganti. Nggak mungkin Bapak Presiden Jokowi menggunakan kabinet daripada menteri-menteri Bapak Presiden SBY. Nggak mungkin Bapak Presiden SBY menggunakan kabinet menteri-menteri daripada Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi yang menarik, sekalipun pemimpinnya berganti, rajanya berganti, tapi Daniel tetap dipakai di 5 raja yang berbeda, membuktikan kualitas hikmat yang luar biasa karena Daniel melekat sama sumber. Berikutnya adalah Petrus. Siapa dia? Seorang nelayan miskin, pengecut, sombong, mengutuk Yesus. Tapi pertobatan Petrus kepada Tuhan mengakibatkan Petrus akhirnya mengalami lawanan Roh Kudus. Dan kemudian Petrus 1 kali khotbah, 3.000 orang diselamatkan. Dan yang menarik, Petrus menjadi rasul yang paling dihormati. Amazing. Berikutnya adalah Paulus. Siapa dia? Seorang penganiaya jemaat. Dia pembunuh. Orang yang sangat keras kepala. Tapi karena pertobatan Saulus yang kemudian jadi Paulus, dan kemudian dia hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, menjadi rasul yang diurapi. Dia bahkan menulis hampir separuh dari kitab Perjanjian Baru, dan dia menjadi perintis gereja terbanyak dan pengajar terbaik. Membuktikan bahwa ketika seseorang dekat sama Tuhan, walaupun orang itu punya latar belakang buruk, bisa berubah menjadi baik. Walaupun orang itu punya latar belakang jahat, bisa berubah menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena kedekatan kita akan menentukan keserupan kita. Kalau kita dekat sama orang barat, maka kita mulai mengerti bahasa barat. Kita mulai mengerti budaya barat. Kita akan mulai mirip dengan orang barat. Ketika kita dekat sama orang timur, maka kita akan mulai mengerti bahasa timur. Kita mulai suka makanan timur. Kita mulai mengerti bercandanya orang timur. Sama hal ketika kita dekat sama Tuhan, harusnya maka gaya kita berbicara, gaya kita berpikir, gaya kita bertingkah laku akan mirip seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Tolong dianalisa. Dari mulai 2 tahun lalu sampai hari ini, di Januari 2021, apakah kasihmu bertambah? Sampai sekarang Januari 2021, apakah kesabaranmu bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Apakah perkataan kita berkualitas atau perkataan kita banyak sia-sia? Apakah kerjaan kita achieve the target? Apakah kerjaan kita justru nggak pernah mencapai target? Apakah kita makin dekat sama Tuhan atau makin jauh sama Tuhan? Apakah kita makin sayang dan mencintai keluarga? Atau kita justru makin gak mencintai keluarga? Karena harusnya kalau kita dekat sama Tuhan, bukan cuma membuat kita produktif, tapi membuat kita mirip seperti Kristus. Yang kedua, kita belajar bagaimana kita tetap produktif menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Untuk kita produktif selain dekat sama Tuhan, kita perlu menjadi pelaku kebenaran, bukan cuma sekedar pendengar. Karena Matius pasal 7 ayat 24 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ya sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ya sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan di mana ada 2 golongan murid Kristus. Ada 2 tipe murid Kristus. Yang pertama, golongan murid Kristus yang bijaksana.
Golongan murid Kristus yang bijaksana adalah golongan murid Kristus yang mendengar firman dan melakukannya. Yang sama dengan orang yang membangun rumahnya di atas batu. Ketika turun hujan, datang banjir, dihantam angin, rumah itu tetap kokoh. Yang kedua, golongan murid Kristus yang bodoh. Siapa dia? Seorang murid yang mendengar firman dan tidak melakukannya. Ia sama dengan orang membangun sebuah rumah. Dan ketika rumah itu jadi, kelihatan sama-sama spektakuler, kelihatan sama-sama hebat, kelihatan sama-sama amazing, kelihatan sama-sama marvelous. Tapi kita nggak pernah tahu dari mana material itu berasal sampai datang masalah. Masalah yang pertama, turunlah hujan. Bicara apa? Tekanan dari atas. Tekanan dari orang-orang yang lebih tua dari kita. Mungkin dari pemimpin kita. Yang kedua, datanglah angin. Bicara soal masalah dari sekeliling. Dari orang yang terdekat sama kita. Dari orang yang ada di samping kita. Dari rekan sekerja kita. Yang ketiga, datanglah banjir. Bicara masalah dari bawah. Orang-orang lebih muda atau orang-orang yang ada di bawah kita. Apa yang terjadi? Ketika datang masalah dari atas, dari sekeliling dan dari bawah, rumah yang didirikan di atas batu karang tetap berdiri. Tapi rumah yang didirikan di atas pasir hancur dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu kapan pandemi ini selesai. Bahkan kalau sudah ditemukan nanti vaksinnya, dan vaksin sudah ditemukan dan masih uji fase ketiga, seandainya dunia ini kembali normal, kita nggak pernah tahu. Mungkin aja akan ada COVID-35. Kenapa disebut COVID-19? Karena muncul di tahun 2019. Kita nggak pernah tahu musibah yang baru, yang berikutnya datang lagi. Nah, karena masalah itu nggak pernah kita undang selalu datang. Yang kita perlu lakukan adalah, mari kita bangun karir kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, usaha kita di atas batu karang yang teguh. Bukan cuma jadi orang yang suka mendengar, tapi jadi orang yang senang melakukan firman Tuhan. Maka musibah sebesar apapun yang terjadi dan menghantam kita, yang kita alami, kita akan tetap berdiri teguh. Kita akan tetap optimis di hari esok. Gak ada orang yang kebal sama dosa. Begitu banyak orang-orang hebat di dunia ini, akhirnya jatuh juga. Yang kita perlu lakukan adalah, kita perlu bukan cuma jadi orang yang suka dengar, tapi jadi orang yang suka melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita tidak akan berubah banyak kalau kita tidak lakukan firman Tuhan. Sekali lagi, hidup kita tidak akan berubah banyak kalau kita nggak lakukan firman. Ada orang percaya, saya bisa mengalami open heaven, tingkap-tingkap surga terbuka, tapi disuruh mengampuni, kita nggak mau. Gimana Tuhan bisa membuka tingkap-tingkap surga kalau kita nggak pernah mau mengampuni? Tahukah Bapak Ibu, kata mengampuni artinya melepas. Kata tidak mengampuni artinya menahan. Sekali, kata mengampuni artinya melepas. Kata tidak mengampuni artinya menahan. Berarti ketika kita melepaskan pengampunan, surga melepaskan anugerah. Ketika kita menahan pengampunan, maka surga akan menahan anugerah. Jadi kenapa sampai hari ini, kalau kita berdoa tidak pernah terjadi sesuatu. Langit berubah jadi tembaga. Kenapa waktu kita kerja tidak ada hasil? Apa yang kita tanam, tanah berubah jadi besi. Karena kita nggak pernah melepaskan pengampunan. Dengan kita melepaskan pengampunan, maka tingkap-tingkap surga akan terbuka. Sehingga dia mencurahkan anugerah buat kita. Banyak orang percaya saya akan mengalami financial upgrade. Tapi disuruh nabur upgrade nggak mau. Bagaimana kita bisa mengalami peningkatan dalam keuangan kalau kita nggak pernah nabur lebih baik, menabur lebih banyak lagi. Naburnya sama terus. Itu sebabnya di masa pandemi ini adalah waktu yang terbaik di mana kita bisa menabur kebaikan. Supaya apa? Kita bisa menuai lebih. Makanya kalau beri persembahan jangan sama terus. Yang warnanya itu-itu terus, tingkatkan. Kalau engkau pengen mengalami peningkatan bulan depan, kalau engkau pengen mengalami peningkatan di tahun depan, tidak ada cara lain, nabur lebih. Ada orang percaya saya bisa kurus dalam nama Yesus, tapi disuruh exercise, disuruh untuk olahraga, diet, disuruh untuk jaga makan, tidak mau. Jaga makan, tidak mau. Bagaimana? Kita tidak akan berubah banyak kalau kita nggak jadi pelaku firman Tuhan.
Itu sebabnya kalau kita mau produktif, jadilah pelaku kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana untuk kita tetap produktif di masa pandemik, yaitu semakin berinovasi. Bagaimana untuk kita harus bisa jadi orang yang beradaptasi. Jangan menyalahkan keadaan. Roma 12 ayat 2, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kau membedakan manakah kehendak Allah, jadi apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Firman Tuhan berkata Tuhan mau untuk kita mengupgrade cara berpikir kita, supaya cara berpikir kita jangan sama seperti kemarin, supaya cara berpikir kita jangan sama dengan orang dunia. Artinya begini, mari beat kemampuanmu kemarin, mari taklukkan keberhasilanmu minggu lalu, mari kalahkan kemenanganmu bulan lalu. Tahukah cara Bapak Ibu, musuh terbesar dalam kehidupan kita sebetulnya bukan orang di sebelah kita. Musuh terbesar dalam kehidupan kita sebetulnya bukan orang yang ada di depan kita, tapi musuh terbesar di dalam hidup kita ada diri kita sendiri. Jadi yang kita perlu lakukan, jangan bangga kalau kita tuh berhasil, jangan senang kalau kita itu berkemenangan, kalau kita achieve the target, karena keberhasilan itu bukan goal. Kenapa? Karena yang canggih kemarin, maka hari ini belum tentu canggih. Yang jaya bulan lalu, hari ini belum tentu jaya. Yang hebat 5 tahun lalu, hari ini belum tentu hebat. Handphone kita terbaru hari ini, 5 tahun lagi bukan lagi terbaru. Akan jadi tertinggal. Mobil kita terbaru di tahun ini, 5 tahun akan datang bukan lagi terbaru. Kenapa? Akan banyak yang lain terus mengupgrade, terus memproduksikan yang baru-baru. Itu sebabnya di sini penting untuk kita terus mengupgrade diri, terus berinovasi. Ada begitu banyak bisnis-bisnis yang mengalami keterpurukan. Mungkin Anda berkata, Pak, memang kondisi sekarang lagi mengalami keterpurukan. Kita ini harus menerima nasib. Saya mau katakan, kalau Anda punya kerjaan, Anda punya keuangan, Anda punya usaha sedang stuck, yang kita perlu lakukan, jangan tinggal diam. Kalau kita bertahan, lama-lama kalau kita nggak kuat, kita akan jatuh, kita akan mundur. Jadi yang kita lakukan jangan salahkan keadaan. Yang kita lakukan adalah mulai bikin perubahan. Buktinya ada begitu banyak perusahaan-perusahaan sedang booming hari-hari ini seperti e-commerce, remote working, logistik, online schooling, online training, Netflix, IndiHome, telco, telemedicine, dan lain sebagainya. Itu sebabnya saya mau katakan pada kita semua, if you not innovate, you will die. Kalau Anda nggak berinovasi, maka Anda akan mati. Pilihannya dua. Anda mau beradaptasi, itu Anda mati. Pilihannya dua, Anda mau berinovasi atau Anda akan. Kenapa? Saya katakan ini karena Charles Darwin, seorang tokoh evolution, pernah berkata begini, bukan spesies yang terkuat yang mampu bertahan hidup, tapi spesies yang bisa beradaptasi lah yang bisa bertahan hidup. Perhatikan, binatang-binatang di depan ini terkenal dengan kuat, terkenal dengan ganas, terkenal dengan yang tidak terkalahkan, unbeatable. Seperti long neck, T-Rex, dinosaurus, dan lain sebagainya. Tapi sekarang batang hidungnya udah nggak ada. Kenapa? Karena tidak mampu beradaptasi. Bayangkan yang kuat, yang tidak pernah terkalahkan, yang besar, lenyap dari muka bumi. Karena nggak mampu beradaptasi. Apalagi kita yang nggak lebih besar, apalagi kita yang nggak lebih kuat. Itu sebabnya kita jangan cuma jadi orang yang bisa beradaptasi musim panas pakai celana pendek, musim dingin pakai jaket. Bukan itu. Yang kita perlu mulai beradaptasi ketika lingkungan kita sudah lagi nggak relevan dengan keadaan kita. Yang kita perlakukan, kita mulai bisa berpikir untuk melakukan sebuah perubahan. Lihat gambar di depan ini Bapak Ibu, tahun 2010 untuk mengambil sebuah gambar dari atas kota, maka kita perlu membayar, yang pertama adalah pilot. Yang kedua perlu menyewa helikopter. Yang ketiga, kita perlu hire kameramen. Namun, yang luar biasa, 10 tahun berikutnya, 2020, diganti dengan drone.
yang cuma 4 juta rupiah. Maka akibatnya sekarang helikopternya mangkrak, pilotnya kehilangan pekerjaan, kameramennya jobless. Saya punya teman baik Bapak Ibu, gak main-main, dia pilot AirAsia. Kemudian dia ditarik jadi pilot di Qatar. Qatar itu penerbangan terbaik nomor 1 di dunia. Tapi hari ini dia kena redadansi. Kenapa? Karena banyak penerbangan yang harus dirumahkan. Mengakibatkan begitu banyak pramugari, pilot, dan co-pilot pun harus dirumahkan. Termasuk teman baik saya. Dia dirumahkan. Mau gak mau, dia tidak boleh salahkan keadaan pandemi. Tapi harus mulai berinovasi. Di Australia saya punya teman-teman pilot. Hari ini mereka akhirnya jadi bebas di Australia. Bapak Ibu teman-teman. Jadi kalau keadaan tidak lagi bersahabat, kita jangan ngomel. Karena orang ngomel dan bersungguh-sungguh tidak akan pernah berpikir kreatif. Orang ngomel dan bersungguh-sungguh tidak akan pernah bisa mengalami terobosan. Seperti bangsa Israel yang ngomel dan bersungguh-sungguh 40 tahun. Akibatnya mereka semua mati di padang gurun. Hanya cuma Yosua dan Kaleb yang tidak bersungguh-sungguh di padang gurun yang masuk tanah perjanjian. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengalami terobosan di tahun 2021, ada cara lain. Anda harus berhenti bersungguh-sungguh dan Anda harus berpikir keras. Bukan cuma Anda yang mengalami problem. Saya pun sebagai hamba Tuhan mengalami problem. Kami ini pembicara keliling. Di mana ketika kami sebagai seorang pembicara, kami jualan merchandise. Untuk apa? Kasih makan 5.000 anak-anak pedalai Indonesia. Lewat merchandise yang kami jual di waktu kami pelayanan itu. Tapi sejak pandemi kami berhenti pelayanan, income kami selesai, berhenti juga. Dan kami nggak bisa jual merchandise seperti yang saya pakai ini, seperti contoh di depan ini. Dan mengakibatkan kami juga kesulitan untuk membayar gaji guru-guru di pedalaman Indonesia. Kami ada 120 guru-guru yang kami kirim ke pedalaman untuk masuk dan mengajar di sana. Kenapa? Karena kalau di Indonesia satu daerah tidak ada listrik dan tidak ada signal telepon, nggak ada guru mau mengajar di sana. Sebetulnya pemerintah kita udah benar menggaji guru untuk ngajar di pedalaman, tapi karena tidak ada jaringan, guru-guru itu nggak mau ngajar. Makanya kami harus mengirim guru-guru untuk anak-anak di daerah-daerah yang nggak ada jaringan listrik dan signal telepon, mereka tetap bisa belajar. Nah, sejak masuk pandemik di bulan Maret kemarin, kami nggak bisa pelayanan, income kami berhenti, dan kemudian donatur juga banyak di tangan pengharapan yang mengalami juga goncangan. Sehingga kami punya donasi pun mengalami juga sedikit hambatan. Kami menyalahkan pandemi. Tidak. Yang kami lakukan adalah kami coba berpikir keras, coba doa, dan Tuhan tunjukkan seorang anak rohani kami yang memang dia di bidang e-commerce bergerak. Dia lebih muda secara umur dan bahkan juga rohani. Tapi saya nggak merasa bahwa saya paling hebat, jadi saya telepon dia dan saya minta tolong untuk dia coaching. Dan ketika dia coaching kami untuk jualan online, akhirnya kita bisa mulai jualan dengan lebih baik lagi. Dan sekarang Yayasan Rahma Harapan masih bisa terus menolong orang dan bahkan menolong lebih banyak lagi anak-anak di pada Indonesia, dan bahkan juga sampai sekarang bisa menolong hamba-hamba Tuhan. Membuktikan ketika kita mulai berinovasi ada jalan. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di sini. Change is painful, grow is painful, but nothing is painful is stand stuck somewhere you don't belong. Berubah melukai. Bahkan bertumbuh menyakitkan. Tapi tidak ada menyakitkan kalau kita tinggal dalam keadaan yang sama. Jadi Bapak Ibu bisa lihat gambar di depan ini. Kalau orang ini nggak mau berjuang untuk keluar dari lubang, dari sumur, maka 100% dia akan mati kelaparan. Tapi kalau dia berjuang, orang di gambar ini untuk keluar, yaitu dia mulai gali-gali tanah, anak tangga, maka kemungkinan besar dia akan selamat. Bapak Ibu, jadi begitu banyak hari ini kita lihat perusahaan-perusahaan yang sedang terjun bebas. Tapi
Mereka sedang terjun bebas ketika mereka mulai melakukan sebuah inovasi dengan konsultasi, bertanya sama orang lain, dengan belajar dari webinar seperti saudara hari ini rendah hati untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah insight yang baik. Ini adalah masukan yang baik untuk kita mengupgrade diri, untuk melakukan sebuah terobosan. Sehingga akhirnya kita bisa keluar dari masa-masa yang suka. Yang kita perlakukan dengan merasa sombong, kita paling hebat, rendah hatilah untuk konsultasi kepada orang-orang yang memang berhasil di bidangnya. Tanya Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan pada saudara orang-orang yang tepat untuk mendukung kita. Yang 4 terakhir, bagaimana untuk kita tetap produktif di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu kita harus semangat untuk menolong. Ayat Roma pasal 15 ayat yang ke-1. Kita yang kuat wajib menanggung orang yang tidak kuat. Janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Jadi firman Tuhan kasih tahu kepada kita bahwa kita yang kuat, ayo nolong buat mereka yang lemah. Kita yang punya income, bantulah buat mereka kehilangan income. Kita yang bisa makan, bantulah buat mereka yang nggak bisa makan. Kita yang masih bisa sekolahkan anak-anak, mari bantulah dan tolong buat mereka yang nggak. Karena dia mencuri laptop. Waktu ditanya, kenapa kamu mencuri laptop? Karena sejak masa pandemik, anak saya nggak bisa sekolah. Saya nggak punya uang untuk membeli laptop supaya anak saya bisa sekolah online. Itu sebabnya saya mencuri. Satu sisi, bapak ini seorang hero. Dia pengen anaknya sekolah. Tapi satu sisi dia nggak punya uang. Dia melakukan cara yang salah. Bapak ibu bisa bayangkan, apa yang terjadi kalau kita diamkan mereka yang kehilangan pekerjaan tidak kita bantu. Maka mereka akan membahayakan kita suatu hari nanti. Itu sebabnya perlu di sini kita yang kuat. Wajib menanggung yang tidak kuat. Dan apa yang terjadi kalau kita tuh menolong orang lain Bapak Ibu. Yang keren dan elegan. Ketika kita menolong orang lain. Maka kita akan lebih sehat. Bukan cuma diberkati. Resiko kematian lebih rendah. Sebuah survei diambil dari The American Journey of Preventive Medicine tanggal 11 Juni 2020, volunteer. Ternyata membuat mereka jauh lebih sehat dibandingkan mereka yang tidak melakukan menolong sesama. The Health and Retirement Study terhadap hampir 13.000 partisipan berkesimpulan bahwa volunteer sangat bermanfaat buat kesehatan. Para pensiun yang melakukan kerja sosial sekitar 2 jam per minggu cenderung memiliki kesehatan fisik dan mental lebih baik. Bahkan angka kematiannya lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak melakukan volunteer. Pada masa wabah COVID-19 ini ada begitu banyak kesempatan untuk kita jadi volunteer, untuk kita menolong, jadi berkat buat orang lain. Saatnya untuk kita yang diberkati untuk menjadi berkat. Goal kekristenan bukan sukses, tapi goal kekristenan mensukseskan orang lain. Goal kekristenan bukan kenyang, tapi goal kekristenan mengenyangkan yang lain. Goal kekristenan itu bukan bahagia, tapi membahagiakan yang lain. Saya mau kasih ayat terakhir, Matius pasal yang ke-5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kata murah hati artinya mudah membagi, mudah mengerti, mudah melepas, mudah menaruh belas kasihan kepada orang lain, mudah berbuat baik. Sedangkan lawan murah hati, lawan murah apa ibu-ibu? Mahal. Lawan murah hati artinya mahal hati. Mahal hati artinya sukar membagi, sukar mengerti, sukar mengampuni, sukar menaruh belas kasihan. Apa yang terjadi? Ketika kita mudah membagi, surga akan mudah membagi. Ketika kita sukar membagi, surga akan sukar membagi. Jadi saya kasih kesimpulan Bapak Ibu. Jaminan keamanan
Sekali lagi saya ulangi, jaminan keamanan finansial di musim krisis. Murah hati. Jangan mahal hati. Bapak Ibu, sejak masa pandemik masuk, saya kan kehilangan income. Langsung saya juga mikirkan banyak hamba-hamba Tuhan lain yang kehilangan income, yang jadi pembicara seperti saya, sebagai pembicara undangan. Tapi yang saya lakukan adalah saya mengeluarkan, yaitu kami punya rekening, dan kemudian menyalurkan buat mereka kehilangan income. Yang menarik sampai hari ini, kami tidak kekurangan, bahkan kami menolong lebih banyak orang. Bukan cuma hamba Tuhan yang kami tolong, orang tua kami pun kehilangan income. Tapi yang menarik, begitu kita memberkati orang tua sendiri, Tuhan kembalikan dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan nominal yang sama minimal atau nominal bahkan yang lebih besar. Bahkan di masa pandemi ini juga kami menolong orang-orang susah. Tapi yang menarik, sampai hari ini kami masih terus bisa menyalurkan bantuan. Saya mau kasih hari ini encourage buat setiap kita. Ayo belajar seperti Ishak. Menabur di musim krisis, di musim kelaparan, di musim kekeringan. Ketika Ishak menabur, yaitu sumur buat Raja Gera, Raja Filistin. Maka yang Tuhan lakukan adalah Tuhan memberkati sumur baru. Jadi apa yang kau tabur, kau tuai. Kau menabur tenaga, kau menuai kesehatan. Kau menabur harta, kau menuai harta. Waktu kau menabur doa, engkau akan menuai doa. Jangan sampai salah dong. Kau menabur doa, pengen menuai harta. Nggak mungkin. Jadi kalau Anda mau menuai harta, taburlah harta. Kalau Anda menabur doa, Anda menuai doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah menginspirasi kami, sehingga kami belajar hari ini bagaimana kami tetap produktif di masa pandemik, sehingga ada kepastian di hari esok. Yang pertama, buat kami semakin melekat kepada Tuhan. Buat kami semakin intim kepada Tuhan. Buat kami semakin mencintai Tuhan. Semakin dekat sama Tuhan. Inilah waktu yang terbaik. Karena kami gak sesibuk seperti yang lalu. Sehingga kami punya waktu untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Karena kalau kami dekat dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Inilah membuat kami semakin fruitful. Semakin berubah. Karakter kami semakin mirip Kristus. Kristus bertambah-tambah, kami berkurang-kurang, dan bahkan kami pun semakin hari berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Kayak belajar yang kedua, untuk kami produktif, ada kepastian di hari esok, yaitu kami menjadi pelaku firman, bukan cuma jadi pendengar firman. Dengan kami melakukan firman Tuhan, maka kami menjadi orang yang membangun pekerjaan kami, karir kami, usaha kami, pelayanan kami, rumah tangga kami di atas batu karang yang teguh. Musibah sebesar apapun tidak akan pernah membuat kami hancur. Yang ketiga, kami belajar bagaimana untuk kami tetap produktif masa pandemik, yaitu kami mau terus berinovasi. Berikan hikmat buat setiap umatmu, sehingga ada kemampuan untuk melakukan terobosan baru, untuk melakukan perubahan. Demi nama Yesus, kirimkan orang-orang yang tepat untuk mendampingi kami, sehingga kami boleh mengalami terobosan. Dan keempat, kami belajar bagaimana untuk kami produktif di masa pandemik, yaitu kami mau semangat menolong orang. Dengan kami semangat menolong orang, maka sebetulnya bukan sekedar kami membantu orang, kami sedang membantu diri kami sendiri. Dengan demikian, maka kami akan mengalami open heaven, tingkap langit terbuka, sehingga kami makin lebih baik, makin sehat, makin kuat, makin produktif, makin berdampak, makin sukses. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih pada ketua panitia dan semua panitia yang telah memberikan kesempatan buat kami menyampaikan firman Tuhan. Shalom. Ya, shalom, terima kasih Bapak Yohanes Kristianus yang sudah menyampaikan materi. Puji nama Tuhan, ada 4 pokok yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta kita pada malam hari ini yang menjadi pedoman kita supaya melangkah ke depan itu tidak ragu-ragu walaupun kita dihadapi dengan tantangan yang luar biasa. Benar ya Pak ya? Ya, untuk menambah wawasan kita pada malam hari ini, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab.
Dan kami menginformasikan bahwa dari tim panitia telah menyediakan sedikit bingkisan bagi partisipan yang aktif untuk bertanya. Ya, di sini bagaimana teman-teman panitia, ada yang sudah bertanya? Baik. Ya baik, di sini sudah ada pertanyaan Bapak Pendeta. Pertanyaannya dari Mario. Ya, pertanyaannya, izin tanya Pak Pendeta, bagaimana cara melatih diri memberi walau diri sendiri sedang susah? Ya mungkin boleh, kalau misalnya pertanyaannya kurang jelas bisa dilihat di kolom komentar Bapak Pendeta. Ya, di situ ada dari Mario, bagaimana cara melatih diri memberi walau diri sendiri sedang susah? Ya, ini memang sesuatu pertanyaan yang menjadi pertanyaan bagi kita semua ya saat ini ya. Silakan Bapak Pendeta untuk dijawab. Memberi itu bukan cuma harta, tapi ada 4D yang kita bisa beri. Yang pertama doa, yang kedua daya, tenaga kita, yang ketiga dana, yang keempat data atau ilmu kita. Jadi kalau kita mungkin batas, kita bisa memberi dengan doa kita, atau tenaga kita jadi seorang volunteer, atau kita juga bisa memberi ilmu kita. Karena kenapa kita perlu memberi, supaya kita pun bisa punya sukacita. Beda sekali ya, aku perhatikan begitu banyak orang-orang yang stres. Kenapa? Karena terlalu self-centered, karena terlalu berfokus pada diri sendiri. Tapi begitu orang-orang itu stres, disuruh untuk membantu orang atau menolong orang, maka rasa stresnya pergi. Jadi penting buat kita memang untuk memberi, walaupun mungkin nggak bentuk dana, tapi kita bisa bentuk yang lainnya. Dan apa yang kita lakukan, kita tuai. Jadi waktu kita menabur daya, menuai tenaga dan kesehatan. Kami punya tim sudah berjalan 46 minggu, memberikan bantuan di orang-orang homeless, gembel-gembel di jalan-jalan. Itu tiap minggu 350 nasi siap saji, juga memberikan 500 paket sembako. Tim kami tiap hari bergerak. Tapi yang menarik, setiap berapa minggu kita tes rapid, itu selalu negatif. Sampai dengan hari ini negatif terus. Itu di PCR tes negatif. Jadi betul-betul firman Tuhan berkata, waktu kau menabur kesehatan, kau menuai kesehatan. Waktu kau menabur tenaga, kau menuai tenaga. Waktu kau menabur doa, kau menuai doa. Waktu kau menabur ilmu, kau menuai ilmu. Maka kenapa guru-guru itu nggak pernah kehabisan ilmu? Pembicara nggak pernah kehabisan ilmu. Kenapa? Karena dia nabur ilmu. Makanya dia menuai ilmu. Nah, nanti begitu kita mulai diberkati, baru kita mulai nabur dengan keuangan kita. Yang khusus nabur doa saja ya buat mereka yang sudah di ruang ICU, buat mereka yang sudah diranjang. Kalau kita udah masih punya tenaga, jangan cuma nabur doa dong, lebih dari doa. Baik, itu yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas jawabannya, ya luar biasa sekali. Ternyata kita tidak hanya bisa memberikan dana, tetapi ada 4D lain, yaitu doa, daya, dan data. Ya, jadi semuanya kalau bisa, kalau misalnya memang tidak bisa memberi dana, kita cukup memberi doa, pasti Tuhan Yesus akan mendengarkan. Ya, karena kita pun pasti mendoakan yang terbaik untuk orang lain. Kalau kita tidak bisa memberi dana, kita bisa memberi daya kita, upaya kita. Kalau kita tidak bisa memberi dana, kita bisa memberi data, memberi informasi. Ya, jadi memang pemberian itu tidak hanya sekedar dari barang atau dana saja ya Pak Pendeta ya, tetapi ada hal-hal lain. Baik, di sini masih ada pertanyaan lagi. Ya. Ini kalau saya perhatikan dari saudara Agatha, saudari Agatha Seku. Ini pertanyaannya cukup panjang ya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Agatha. Terima kasih banyak Bapak Pendeta atas materi dan penyampaian yang begitu luar biasa dan mudah dipahami. Izinkan saya bertanya kepada Bapak Pendeta, yaitu apakah Bapak ada sedikit poin-poin yang dapat memberikan pencerahan
pada kami anak-anak muda dan remaja untuk mengembangkan skill kami dalam masa pandemi ini. Melihat banyak anak muda dan remaja pada masa seperti ini lebih banyak bermain gadget dibandingkan mengupgrade diri. Sekian, terima kasih. Ya, bisa dipahami ya Bapak Pendeta untuk pertanyaannya dari Saudari Agatha. Ya, ini kalau saya lihat dari poin pertanyaannya itu, Baik, ada bagaimana pertanyaan kita di mengembangkan sini skill kita adalah, di masa izinkan pandemi saya ini. bertanya, Karena Bapak biasanya Pendeta, yaitu kalau masa apakah pandemi Bapak karena kita ada sudah di poin-poin rumah, yang dapat biasanya jadi memberikan bermalas-malasan pencerahan gitu pada ya. kami, anak-anak muda dan remaja untuk mengembangkan skill kami dalam masa pandemi, melihat banyak anak muda dan remaja pada masa seperti ini lebih banyak bermain gadget dibandingkan mengupgrade diri. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi begini. Untuk mengupgrade diri simpel sederhana. Pertama, temukan yang menjadi passion, gairah, semangat dan hobi kita. Kenapa? Karena kalau kita temukan itu membuat kita jadi mudah untuk terus dikembangkan. Arti gini, kalau kita punya hobi sekalipun tidak dibayar, kita mengerjakan dengan sukacita. Yang kedua, sekalipun kita menghadapi masalah yang besar, karena itu hobi, karena itu passion, karena itu semangat kita, karena itu bidang kita, membuat kita akan terus maju dan berjuang. Nah, untuk mengembangkan simpel dan sederhana, yaitu kita perlu berlatih. Anda gagal bukan karena Anda bodoh. Anda gagal karena Anda kurang latihan. Anda berhasil bukan karena Anda jenius. Anda berhasil karena Anda sering latihan. Orang yang sering latihan cenderung berhasil. Orang yang minim latihan pasti cenderung kurang berhasil. Seperti bangsa Israel ketika dia keluar dari perbudakan di Mesir, dia adalah seorang budak. 400 tahun biasa pegang cangkul, 400 tahun biasa pegang bibit, pegang padi sebagai seorang budak, sebagai seorang petani, seorang gembala. Tapi waktu dia dikeluarkan dari perbudakan di Mesir, baru di padang gurun sengaja Tuhan musuh-musuh kecil agar melatih tangan bangsa Israel dari pegang cangkul jadi pegang pedang. Kenapa? Karena musuhnya di tanah perjanjian jauh lebih kuat, jauh lebih banyak, dan jauh lebih buas. Itu sebabnya selama 40 tahun dilatih tangan mereka dari budak jadi petempur. Nah, karena mereka punya waktu 40 tahun melatih diri, mengakibatkan mereka begitu masuk tanah perjanjian, mereka lihat musuh mereka udah nggak lagi levelnya terlalu tinggi. Tapi mereka lihat musuh levelnya sama atau di bawah dia. Nah, sama hal, kenapa sampai hari ini kok kita nggak bisa bahasa Inggris? Karena kita tidak pernah komunikasi bahasa Inggris senantiasa. Kenapa sampai hari ini kita tidak pernah bisa berbicara di depan umum? Karena kita nggak pernah latihan untuk bicara di depan kelompok-kelompok kecil. Kenapa sampai hari ini kita nggak pernah bisa masak? Karena kita nggak pernah latihan atau sering berada di dapur. Kalau kita sering pergi ke dapur dan sering masak, cepat atau lambat kita pasti bisa masak kok. Kalau kita sering komunikasi bahasa Inggris, cepat atau lambat kita pasti bisa pinter berkomunikasi. Jadi nggak ada yang nggak bisa, asalkan kita mau latihan. Prinsipnya adalah mulai latihan. Jadi masa pandemik ini, mari atur waktu sebaik mungkin. Ada waktu di mana kita istirahat, ada waktu di mana kita sekolah, ada waktu di mana kita bekerja, ada waktu di mana kita main. Ingat, ada waktu di mana kita harus mengembangkan diri dengan cara temukan semangat kita. Yang kedua, latihlah, tajamin di situ. Pasti kita akan baik. Nah, kalau seandainya anak kita ternyata masih belum bisa, dampingi. Mungkin dengan guru yang bisa melatih dia, atau mungkin dengan kita sebagai orang tua yang bisa mendampingi dia. Nah, orang tua di sini juga perlu membangun hubungan. Kenapa? Hubungan melahirkan otoritas. Jadi kenapa sih anak kita ini lebih dengerin pacarnya daripada orang tuanya? Karena pacarnya punya hubungan dengan dia. Orang tua nggak punya hubungan. Makanya dia lebih dengerin pacar. Nah, makanya orang tua, tugas kita di rumah jangan cuma terus sibuk dengan kerjaan kita, atau sibuk dengan aktivitas kita atau gadget kita, tapi kita bangun hubungan. Dengan cara makan bersama, bangun mesbah keluarga, dengan cara bercanda bersama, dengan cara komunikasi, nemenin, dan kemudian juga bisa dampingi hobinya. Ya, misal dia suka olahraga, ayo temenin olahraga sama-sama dan sebagainya. Dengan demikian kita bisa masukin di situ nilai-nilai supaya anak tersebut bisa
terus berkembang. Itu saja. Ada lagi? Ya, terima kasih Bapak Pendeta untuk pertanyaannya ya. Jadi poinnya tadi sudah dapat, bagaimana kita melatih skill diri kita adalah mencari semangatnya dulu, kemudian baru kita latih. Ya, karena memang benar tadi apa yang dibilang Bapak Pendeta bahwa kalau misalnya kita nggak semangat, kita loyo, walaupun kita pengen berlatih, pastinya kita jadi tidak bisa mengupgrade diri kita. Tapi kalau misalnya kita semangat nih dari awal, pasti kita akan senantiasa berusaha untuk mengupgrade diri kita. Ya, di sini masih ada beberapa pertanyaan. Bagaimana dari panitia sudah memilih pertanyaan yang ditentukan? Baik, di sini masih ada pertanyaan dari Bapak Nikolaus Sejarwo. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang tua meyakinkan kepada anak-anak kita dengan harapan di hari esok? Wah, ini pertanyaannya untuk parents, orang tua nih. Bagaimana nih? Oke. Ya, jadi mudah dan sederhana. Yang kita perlakukan kepada anak kita untuk meyakinkan RS adalah hidupi nilai-nilai. Ketika menghidupi nilai-nilai prinsip firman Tuhan, aduh, itu firman Tuhan itu berkata Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran maka semua ditambahkan. Jadi warisan yang terbaik dari orang tua kepada anak-anak itu bukan harta, bukan rumah, bukan aset, tapi warisan terbaik dari orang tua kepada anak-anak itu nilai. Ketika mereka menghidupi nilai-nilai, my God, luar biasa, masa depan cerah. Nah, di tahun 1800-an ada dua teman baik, satu kelas. Mereka sama-sama bersahabat, tapi punya nilai yang berbeda. Yang pertama yaitu Max Jacques, dia hidupnya lakukan apa saja yang dia mau. Dia bikin kelanggaran apa saja yang dia lakukan. Sedangkan teman baiknya itu Abraham Lincoln, dia adalah seorang yang melakukan firman Tuhan, cinta Tuhan. Dia beribadah. Nah, mereka sama-sama lulus sekolah dan kemudian mereka sama-sama kerja, dan apa yang terjadi? Max Jacques jadi penjahat, Abraham Lincoln menjadi seorang yang memberi pengaruh bagi bangsa dan negaranya, dan luar biasa sejarah menulis 100 tahun kemudian maka yang terjadi adalah anak-anak Max Jacques itu semua rata-rata menjadi penjahat, wanita-wanitanya menjadi tunasusila, kemudian yang laki-laki menjadi pembunuh, dan mereka rata-rata masuk penjara. Mereka merugikan negara Amerika sampai jutaan dolar. Tapi Abraham Lincoln karena dia menghidupi nilai-nilai dan mengajarkan nilai-nilai anaknya, maka yang terjadi 100 tahun kemudian anak-anak Abraham Lincoln itu rata-rata jadi rektor, menjadi pengusaha, menjadi pemilik pabrik, menjadi orang yang memberikan keuntungan bagi Amerika jutaan dolar. Jadi Bapak Ibu benar, nilai itu lebih penting daripada harta. Ajarinlah anak-anak kita untuk menghidupi nilai-nilai, prinsip-prinsip kebenaran. Amin. Terima kasih. Amin, Bapak Pendeta, terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Bagi orang tua, jangan lupa untuk menanamkan nilai-nilai kerohanian, nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak kita, karena itulah yang akan menjadi pegangan mereka dalam menjalankan masa depan. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Ya, ini dari Saudari Delima. Ya, Ibu Delima, ya, Ibu Delima. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita menolong orang tapi jadi langganan? Terus minta, tidak mau usaha, keenakan minta. Kan bukan dia saja yang kita tolong. Oh, ini mungkin pertanyaannya lebih kepada orang yang kita tolong, tetapi dia minta tolong terus gitu. Padahal kita kan istilahnya bahasanya banyak orang yang mau kita tolong juga. Ya,
Bagaimana Bapak Pendeta, silakan. Baik, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi begini Bapak, kita menolong orang yang memang mau berubah. Kita punya peluru terbatas, kita punya waktu terbatas, dan kita punya tenaga terbatas. Jadi mari kita lakukan yang terbatas ini untuk membangun hal-hal yang efektif, yaitu kita menolong orang bukan sekedar kasih dagingnya, tapi kasih kailnya. Yang kedua, kita menolong orang, yaitu mereka yang memang mau bisa berdiri atas kaki kita sendiri, di atas kakinya dia sendiri. Ya, jadi begitu kita bantu, ternyata dia terus merongrong kita bantu lagi, merongrong kita kasih tahu bahwa ini bantuanku terakhir, menjadi modal usahamu yang membuat kamu bisa berdiri. Setelah itu jangan lagi bergantung sama kita. Jadi kita bisa berkata, stop, selesai, saya menolong kamu. Ini bantuan saya terakhir, kasih ultimatum. Supaya dia bisa berpikir bahwa dia nggak bergantung sama kita. Salah. Kalau sampai kita membawa orang itu bergantung sama kita ini bukan Tuhan. Kita jangan sampai ambil bagiannya Tuhan. Yang kita perlu lakukan adalah yaitu suruh mereka untuk bisa menemukan potensinya. Yang kedua, suruh mereka untuk mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, mari suruh mereka untuk mulai terjun untuk bekerja. Selama masih usia produktif, jangan cuma pakai tangan untuk minta, tapi pakai lutut untuk berdoa, pakai tangan untuk kerja. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi kita lakukan tips-tips untuk menolong orang yang mau dibantu, sehingga kita bisa membantu yang lain lagi. Baik itu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Baik, terima kasih Bapak Pendeta atas jawabannya ya. Jadi buat rekan-rekan, saudara-saudara sedang jemaat Tuhan, sekali lagi bahwa ketika kita ingin menolong memang tujuannya baik. Tetapi kita harus juga memberikan pertolongan yang bisa mengajarkan orang lain untuk bisa berusaha juga. Ya, jadi jangan hanya ketergantungan kepada kita saja. Baik, ini ada satu pertanyaan yang mungkin sebenarnya sangat banyak, Pak. Tapi waktu kita terbatas, satu pertanyaan terakhir dari Saudari Mada Maria. Shalom Pak Pendeta, terima kasih atas sharing-sharingnya. Sangat memberkati kami untuk mengawali hidup di tahun 2021. Saya ingin bertanya, apa Bapak Pendeta kira-kira ada satu ayat yang selalu Bapak pegang untuk menjalani kehidupan khusus di masa pandemi yang sekiranya memberikan kita semangat dan berpengharapan yang teguh, khususnya mengawali tahun 2021. Selain dari Matius 6 ayat 34 tadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi kalau bisa seperti yang tadi saya katakan, apa yang kita dengar kita lakukan. Salah satu ayat yang terpenting dalam Matius 6 ayat 34 yang tadi kita baca, tapi kita juga kalau bisa baca ayat sebelumnya, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Kerajaan Allah adalah sebuah komunitas di mana rakyatnya menomorduakan kepentingannya, dan menomorsatukan kepentingan Tuhan. Artinya gini, kita bisa menyingkirkan keinginan kita dan mengutamakan kepentingan Tuhan. Dan yang kedua, hidup dalam kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Berarti, begitu kita hidup sesuka-suka kita dan hidup dalam dosa, maka semua akan dikurangi. Sekali lagi, begitu kita hidup dalam kepentingan Tuhan dan hidup dalam kebenaran, maka semua Tuhan tambahkan. Sebaliknya, begitu kita hidup sesuka-suka kita dan hidup dalam dosa, maka semua dikurangkan. Jadi kalau kita mau mengalami peningkatan dan kelimpahan, hiduplah sesuai dengan kepentingan Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran, maka besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita akan mengalami peningkatan, kelimpahan. Kenapa? Karena di luar kebenaran, kita akan mengalami penurunan dan kehancuran. Yohanes 10 ayat 10, iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan.
Tapi Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dari segala kelimpahan. Berarti kerjasama dengan iblis mendatangkan penurunan dan kehancuran. Kerjasama dengan Yesus mendatangkan peningkatan dan kelimpahan. Kerjasama dengan dosa mendatangkan kehancuran dan penurunan. Kerjasama dengan kebenaran mendatangkan peningkatan kelimpahan. Jadi hari esok tetap teguh. Tidak ada cara lain. Hidupi kebenaran, lakukan menjadi kepentingan Tuhan. Maka firman Tuhan berkata begini, orang yang melakukan apa yang Tuhan katakan, Tuhan kerjakan, kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu memberdaya. Kasih karunia itu menguatkan. Kasih karunia itu mempermudah. Jadi kalau hari-hari kita mau dipermudah oleh Tuhan, kesulitan-kesulitan yang mau dipermudah oleh Tuhan, mari lakukan apa yang Tuhan katakan, Tuhan kerjakan. Yang kedua, kasih karunia itu tugasnya itu memberdaya. Jadi kalau kita mau terus berkembang, kesehatan kita lebih baik, keuangan kita lebih baik, kita punya keluarga lebih bahagia, kita punya karir lebih baik, kita punya kerja lebih baik. Tidak ada cara lain. Kerjakan apa yang Tuhan katakan, Tuhan kerjakan. Yang ketiga, kasih karunia itu menguatkan. Jadi saat kita lemah mau dikuatkan oleh Tuhan, mari seperti Yesus di Taman Getsemani, bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu. Maka yang terjadi ada kekuatan Tuhan yang akan Tuhan berikan buat kita menjalankan hal-hal yang sukar. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Terima kasih Bapak Pendeta. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa sekali. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang bisa menjadi pedoman kita dalam kehidupan kita. Karena memang Tuhan Yesus menurunkan Alkitab itu untuk kita. Karena di dalamnya banyak sekali nilai-nilai yang Tuhan kasih. Ya, kalau kita belajar, kita tekun untuk membaca firman Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus akan menuntun kita dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Yohanes Kristianus yang sudah menyampaikan materi, dan sesi tanya jawab saya akhiri sampai sini. Dan kita akan masuk ke dalam sesi berikutnya, yaitu pengundian door prize dan pemberian hadiah bagi partisipan aktif, ya. Jadi partisipan yang tadi telah memberikan pertanyaan-pertanyaan, nanti kita akan undi kembali untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya kita akan masuk dalam pengundian door prize. Di door prize ini panitia telah menyediakan 10 paket pulsa masing-masing senilai Rp100.000 untuk 10 orang yang beruntung. Kemudian ada 5 bingkisan untuk 5 orang yang beruntung, dan 3 bingkisan untuk sekali lagi partisipan aktif yang tadi telah memberikan pertanyaan. Jadi walaupun tadi pertanyaannya mungkin tidak sempat dibacakan, tetapi akan dimasukkan dalam pengundian partisipan aktif. Ya, kita akan masuk dalam pengundian door prize. Sekali lagi kami mohon kesediaan untuk teman-teman partisipan mengisi, tadi telah mengisi daftar hadir. Dari daftar hadir itu kita akan memasukkan ke dalam well untuk dimasukkan dalam pengundian door prize. Ya, biarlah damai dan sukacita Natal senantiasa menyertai kita semua. Baik, telah ditampilkan. Langsung saja kita mulai. Untuk 10 orang pertama yang mendapatkan hadiah pulsa masing-masing senilai Rp100.000. Silakan panitia. Ya, untuk orang pertama yang beruntung atas nama Dolin Hutajulu. Ya, Dolin Hutajulu. Selanjutnya untuk yang kedua, silakan. Yang kedua atas nama Elizabeth. Ya, ini Elizabeth ini mungkin sedikit kurang spesifik, tapi siapapun yang bernama Elizabeth mungkin bisa menghubungi panitia. Kita lanjut kepada orang ketiga yang beruntung. Baik, orang ketiga yang beruntung atas nama Eliper Simanjuntak. Eliper Simanjuntak, ya, kepada
nama-nama yang disebutkan untuk dapat menghubungi pihak panitia. Kita lanjut kepada orang keempat yang beruntung mendapatkan pulsa senilai Rp100.000. Fitri Paus. Ya. Selamat kepada saudari Fitri Paus. Selanjutnya untuk orang kelima yang mendapatkan door prize berupa pulsa senilai Rp100.000. Ya, kepada Bapak Luther Sirait. Selamat Pak Luther Sirait mendapatkan pulsa senilai Rp100.000. Selanjutnya untuk orang keenam. Orang keenam yang beruntung, silahkan panitia. Akbertus BS. Ya, Akbertus BS. Untuk orang ke-6. Selanjutnya orang ke-7 yang mendapatkan pulsa senilai Rp100.000. Herman Sulaiman, ya. Herman Sulaiman. Selanjutnya untuk orang ke-8 yang mendapatkan door prize berupa pulsa senilai Rp100.000. Sudiarto, Bapak Sudiarto. Selanjutnya untuk orang ke-6 yang berhasil mendapatkan door prize senilai pulsa senilai Rp100.000. Selamat kami ucapkan kepada Krista Litani Ayuning Tias. Krista Litani Ayuning Tias. Baik. Satu lagi ya. Orang ke-9 yang mendapatkan pulsa senilai Rp100.000. Kami ucapkan selamat kepada, ya masih berputar. Selamat kepada Lia Jenny Arta. Lia Jenny Arta S. Ya, kami ucapkan selamat. Dan untuk satu orang terakhir yang mendapatkan door prize berupa pulsa senilai Rp100.000, selamat kepada ya, masih berputar. Kami ucapkan selamat kepada Jeffrey Limeisa. Ya, demikianlah 10 orang yang berhak mendapatkan pulsa senilai Rp100.000 dari panitia. Silahkan untuk menghubungi pihak panitia. Kita masih akan melanjutkan door prize kita untuk 5 bingkisan. 5 bingkisan. Silakan panitia untuk menampilkan kembali. Lima orang yang beruntung untuk menerima bingkisan. Silakan. Kami ucapkan selamat kepada ya,
sedikit gangguan teknis. Kepada Saudari Usi, USI, ya. Ini mungkin ada kendala teknis. Kita masih ada 4 lagi. Silakan panitia. Selamat kepada Wahyuni Deborah. Wahyuni Deborah. Baik, masih ada 3 lagi. Bisa kita putar kembali untuk door prize-nya. Selamat kepada Hana Simanjuntak. Baik, masih ada 2 lagi. Silahkan panitia. Selamat kepada Saudari Tina. Ya. Dan satu lagi untuk yang beruntung mendapatkan bingkisan. Silakan panitia. Selamat kepada Ibu Magdalena, Ibu ya? Ini ibu atau saudari? Ya, Ibu atau Saudari Magdalena. Ya, mohon maaf ya sebelumnya mungkin karena kita tidak berjumpa. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pemenang undian door prize berupa pulsa dan juga bingkisan. Dan untuk partisipan aktif, ya. Baik, panitia sudah menyediakan undian. Ada 3 nama yang masuk. Yang pertama, selamat kepada Ibu atau Saudari Rima. Ya. Selamat mendapatkan hadiah bingkisan sebagai partisipan aktif. Jadi sekali lagi bahwa pertanyaan yang masuk tadi walaupun tidak dibacakan tetap akan dimasukkan sebagai, tetap dihitung sebagai partisipan yang aktif. Selanjutnya yang kedua yaitu Saudari Agatha. Ya, ini tadi pertanyaannya sempat dibacakan. Selamat kepada Saudari Agatha. Dan yang terakhir untuk partisipan aktif, selamat kepada Saudara atau Bapak Robi Lasut. Mendapatkan bingkisan sebagai partisipan aktif. Terima kasih, demikianlah seluruh rangkaian sesi untuk webinar kita malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian kita malam hari ini, saya serahkan kembali kepada pelayan untuk membawa kita dalam pujian dan penyembahan penutup. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa tadi ya bagaimana kita bisa menikmati webinar dengan walaupun tidak lancar, tapi saya yakin dan percaya
part terbaiknya, yaitu mendengarkan firman Tuhannya, masih dapat kita nikmati bersama. Amin. Puji Tuhan. Kita akan tutup acara webinar kita pada malam hari ini. Kita mau angkat pujian sebelum kita dibawa doa penutup oleh Vikaris Peniel Talom Banua. Mari kita akan angkat pujian Esokan Ku Jelang tanpa keraguan. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah ku ini yang Kau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esokan ku jalan tanpa keraguan. Surya akan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah ku ini yang Kau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku pikirkan kesetiaan-Mu, esokan ku jalan tanpa keraguan. Surya akan terus ada. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esokan ku jalan tanpa keraguan. Surya akan terus ada. Esokan ku jalan tanpa keraguan. Surya akan terus ada. Saya persilahkan untuk Vikaris Peniel Talom Banua untuk menutup kita dalam doa.
Baik Bapak Ibu, dengan tadi sudah kita ditutup oleh doa, berakhir juga sudah rangkaian webinar kita pada malam hari ini. Semoga menjadi rema dalam hidup kita semua, menjadi berkat untuk kita semua pribadi lepas pribadi. Kami segenap kru yang bertugas, panitia Natal 2020, Paskah 2021 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan maaf jika ada salah-salah atau kekurangan yang kami lakukan. Sekian, terima kasih.